Jadi kalau pemeriksaan ginjal, pemeriksaan kandung kemih dulu ya. Pemeriksaan kandung kemih itu kita hanya palpasi, sama perkusi bisa. Ya, jadi nggak ada auskultasi. Ya, kecuali kita mau ngecek untuk pencernaan, baru ke auskultasi. Ya. Nah, kalau mengecek kandung kemih, letaknya adalah dia di atas simfisis pubis. Tahu ya simfisis pubis ya? Perineum, atasnya itu perut, bagian paling atas perineum itu simfisis pubis ya. Terus baru atasnya lagi itu si kandung kemih ya. Oke. Normalnya kandung kemih itu kalau kita lagi normal itu tidak teraba. Ya. Kalau kalian teraba ini kan mana ini sebelah mana nih? Sini ya. Nah, jadi di bagian sini. Ya, jadi ini perineum, simfisis pubis di sini ya. Jadi di sini ya. Oke. Betul. Bawahnya pusar. Itu ya. Di situ area simfisis. Ini benar ya saya yang pegangnya. Ya. Nah, kalau normalnya ya, kalau kita normal palpasi dia nggak akan teraba ya. Ya udah, terabanya adalah abdomen gitu ya. Tapi dia akan kita terasa teraba ketika dia mengalami apa? Kondisinya apa namanya? Kalau abnormal. Distensi ya, distensi kandung kemih atau distensi bladder. Nah, ketika terjadi distensi ya, ketika kita raba seperti ini, dia akan rasanya itu bulat ya, bulat melenting gitu ya, bulat melenting dan keras ya, atau tegang. Kayak kalian kebelet kencing. Oh iya, itu kan bulat kan? Ya, kalau kalian sebelum kencing, kalau sempat lihat perutnya itu bulat, melenting ya, dan kalau diraba itu keras atau kencang ya. Teknik palpasinya seperti ini aja. Biasa ya. Biasa palpasi gitu ya. Oke, gitu ya. Jangan terlalu, kalau palpasi di abdomen itu kan ada palpasi, jenis palpasi ada berapa? Ada dua. Ada palpasi dangkal dan dalam. Ya, kalau dangkal berarti ringan aja. Ya. Kalau dalam baru agak dalam. Ya, itu biasanya kalau kita untuk mengecek dia ada nyeri atau tidak. Gitu, ya. Nah, kemudian kita bisa palpasi vesika urinaria ya, seperti biasa. Ya. Nah, normalnya kalau dia normal seperti ini ya, bunyinya ya biasa ya, timpani aja. Bunyi dia normal. Tapi semisal dia ada distensi dari kandung kemih tadi, dia akan bunyinya pekak. Beda ya. Karena ada isi cairannya ya, urin tadi yang enggak keluar. Gitu ya. Jadi untuk pemeriksaan fisik kandung kemih sama ya, hanya palpasi untuk mengetahui ada tidaknya distensi ya, sama perkusi ya, untuk memastikan si distensinya itu tadi. Tuh, berarti ada cairan. Gitu ya. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Jadi normalnya memang tidak teraba ya kalau kita lagi normal. Kecuali kita lagi ada retensi urin, nggak bisa kencing, nah baru nanti akan muncul keabnormalan di sana. Oh, kalau misalnya dia ditekan dalam, berarti pasiennya tuh kayak ngerasa ngilu pengen pipis. Iya. Kalau orangnya yang nggak bisa pipis, ditekan gitu, kepengen kencing tapi nggak bisa keluar, malah jatuhnya sakit. Gitu ya. Sakitnya tapi di area yang pingin kencingnya itu tadi, bukan di abdomen. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya pemeriksaan ginjal ya. Nah, kalau pemeriksaan ginjal itu juga ada dua ya, cuman palpasi sama perkusi, nggak ada auskultasi gitu ya. Oke, nah kalau pemeriksaan ginjal itu ada dua. Kalau perkusi itu kita minta pasien duduk. Coba duduk ya. Nah, duduk tegak aja. Nah, kalau bisa kita posisinya yang pegang gimana ya? Nah, ya benar, begini aja. Ya, jadi posisi pasien tegak, ya, kemudian kita lakukan perkusi. Nah, bedanya kalau perkusi ginjal itu bukan gini ya, tapi kita hentam, ya. Jadi seperti ini caranya ya. Jadi kan ginjal itu areanya di lumbal 1 sampai 5 ya tadi ya. Tadi di pinter. Tadi sampai di area sini.
ya. Jadi dia nggak begitu bawah banget, juga nggak begitu atas ya. Jadi di sini ya. Jadi kalau kalian bisa lihat tulang rusuk kita, dia di bawahnya pas panggul ya. Jadi kalau kayak kalian biasanya bisa ngerasain tulang rusuk paling akhir, nah dia di bawahnya situ ya. Jadi ini kalau kali kamu bawa ke belakang, nah di situ dia ya, bawah tulang iga, tapi di belakang ya, tegak gitu ya. Nah, ginjal ada berapa tadi? 2. Jadi kalau periksa ginjal jangan pilih kasih ya, tapi kanan sama kiri, karena kita nggak tahu kelainannya di sebelah mana. Kali aja ya udahlah satu aja, oh di sini normal, berarti dianggap sebelahnya normal, tapi belum tentu ya. Oke, jadi kalau pemeriksaan ginjal itu yang pertama perkusi ya. Perkusi kita letakkan tangan kita ya yang non dominan itu ya terserah ya, kadang kalau ginjal kan non dominannya kanan. Nah kita posisikan tangan kita di bagian ginjalnya dia ya, di sini. Kemudian kita lakukan perkusi dengan cara tangannya seperti ini ya, dipukul kayak ini. Kalau sakit berarti dia mengalami ada gangguan di ginjalnya. Malu ya. Ini sakit gak? Enggak. Kalau saya lipat tangan saya, tapi harusnya kerasa dia. Kerasa. Kamu ketawa. Terus misal ya emang gak ada suaranya, kan harusnya dia ada nyeri atau tidak ya. Jadi habis sakit. Wah, ya kan gini emang ini. Kebanyakan minum itu kan di bagian ini kan dia mau. Iya, coba. Sakit. Pura-pura. Takut. Coba kalau agresif, jujur gak sakit kan? Sakit gak? Tapi kerasa kalau ada penekanan. Kerasa. Tapi sakit gak? Dan coba. Ada yang jujur. Sakit bukannya. Kita yang lihat mukanya Bu. Kayaknya sakit ya. Yang satunya coba bandingin deh. Kan belum tentu dua-duanya sakit kan? Sama aja. Oke, gitu ya. Oke, jadi kita itu perkusi ya. Duduk sini coba tuh. Ya, coba. Cepet tuh kursi aingnya mah. Tegak. Gitu ya. Jadi perkusi ginjal untuk mengetahui dia nyeri atau tidak ya. Jadi kalau nyeri ya berarti itu ada tanda tanya, berarti perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah itu kita sekarang palpasi ya. Oke ya, palpasi. Oke, kalau palpasi ya isi ya, ini aja. Nah, palpasi sama ya di kanan dan di kiri. Ya, jadi yang pertama kalau kita di sebelah kanan mau periksa ginjal kanan, berarti kita di sebelah kanan pasien ya. Tangan kiri kita letakkan di area yang ginjal tadi. Ya, di bawah sini. Ya. Di bawah sini. Oke, kaki ini kalian terasa banget ada tulangnya. Jadi pas di bawah sini. Di bawah tulangnya. Di bawah tulangnya. Jadi kalau misal ada celananya pasien agak ganggu ya, keret-keretnya bisa minta turunin dulu ya. Ini kan nggak usah ya. Ya. Nah, usahakan jari-jari kalian itu dorong ginjalnya ke atas. Ya, jadi jangan cuma pegang doang, tapi ditekan. Ya, kemudian tangan kiri kita di bagian regio kiri atas, abdomen. Sorry, kanan atas ya, berarti kalau di sini ya. Kalau sebelah sana kiri atas. Nah, pas di sini. Di bawah tulang rusuk juga. Nah, sama-sama nekan, terus minta pasien tarik nafas dalam. Tarik nafas. Nah, pas dia di puncak inspirasi, ini kita tekan raba. Coba sekarang pelan-pelan.
Itu ya. Terasa apa, Bu? Normalnya dia tidak terasa atau tidak teraba. Ya. Tapi semisal dia teraba, nah berarti itu tanda tanya. Berarti dia ada pembesaran. Bisa jadi. Gitu, ya. Kalau tanya teraba seperti ini kayak rasanya dia kosong kok. Gitu. Bu, lah kalau orangnya kurus, Bu. Ini kurus dia. Coba Bu, abdan Bu. Iya, Emang terasa? Aduh, udah. Enggak lah, enggak. Ya, Abdan sih yang enggak mulu, kasihan kan ginjalnya. Tapi biasanya kalau pada umumnya ya dokter itu atau kita perawat kalau di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang paling sering untuk periksa ginjal itu yang ini. Kalau ini udah nyeri ya udah, biasanya nggak perlu dilanjutkan lagi sama ini. Gitu, karena ini akan lebih akurat juga kita kerasa atau enggaknya di pemeriksaan USG. Gitu. Ya, jadi normalnya memang tidak teraba. Gitu Nah, ya. kalau misalnya dia udah deket sakit langsung Ya udah dirujuk langsung ke OSG. biasanya nanti akan ada pemeriksaan lanjutan. Ya, Ya sama seperti yang di sebelah kiri, gitu ya. Gitu ya. Kalau pemeriksaan ginjalnya pas lagi ibu hamil